Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Putri Farida, perwakilan dari kelompok 7. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Fadil Pardamyan Dalimunte. Kedua, Resti Arta Tiarani. Ketiga, Putri Farida. Dan yang keempat, ada Talisa Sidabutar. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17, yaitu tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, kata-kata resminya adalah memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. The Goal memiliki 17 target yang harus dicapai pada tahun 2030, dipecah menjadi 5 kategori: keuangan, teknologi, pembangunan kapasitas, perdagangan, dan masalah sistemik. Kemajuan menuju target akan diukur dengan 25 indikator. Di video kali ini kita akan membahas tentang Goal 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin banyak dari kita yang belum memahami apa arti atau makna dari pekerjaan layak atau decent work. Definisi dari pekerjaan layak atau decent work secara sederhana adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan atau pilihan sendiri, berupah atau memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta terjamin dari keamanan dan keselamatan fisik maupun psikologis. Untuk dapat dikatakan sebagai pekerjaan layak, maka diharapkan dapat memenuhi 3 kondisi sebagai berikut. A. Tersedia bagi semua orang pada usia produktif, jadi tidak termasuk usia anak-anak tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik serta tanpa hambatan gender. B. Semua pekerjaan terlindungi secara sosial, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal. C. Semua pekerja tersalurkan suara dan aspirasinya melalui sistem dialog sosial yang berharkat secara kemanusiaan. Pembangunan kembali memiliki potensi lapangan kerja yang mengesankan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Studi memperkirakan bahwa menggandakan pangsa energi terbarukan pada tahun 2030 dapat meningkatkan lapangan kerja di sektor ini menjadi lebih dari 24 juta orang dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa atau 13,5 mio. Pertama, transisi ke lebih banyak pekerjaan. Kedua, pekerjaan lokal yang bagus. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat juga proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah tersebut semakin baik. Menurut Todaro dan Smith tahun 2004, terdapat 3 faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal atau capital accumulation, pertumbuhan penduduk growth in population, dan kemajuan teknologi atau technological progress. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Kegiatan dalam upaya meningkatkan perekonomian ini dilakukan dalam jangka panjang dan jangka pendek, baik di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota di setiap daerah di Indonesia. Indonesia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi juga tidak begitu stabil
jika dilihat dari data PDB sebagai berikut. Berikut data pertumbuhan ekonomi global sebelum pandemi COVID-19. Jadi, pertumbuhan ekonomi global ini melambat sebelum pandemi melanda. Pertumbuhan PDB per kapita 2,0% dari tahun 2010 sampai 2018. Pertumbuhan PDB per kapita 1,5% di tahun 2019. Selama pandemi, 1,6 miliar pekerja di sektor ekonomi informal beresiko kehilangan mata pencaharian. Di saat COVID-19 melanda, menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Dunia menghadapi resesi ekonomi terburuk sejak depresi besar. PDB per kapita diperkirakan turun 4,2% pada tahun 2020. PDB real tumbuh sebesar 4,8% setiap tahun di LDCS tahun 2010 sampai 2017, kurang dari target 7%. Pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 2,1% dari tahun 2017, pertumbuhan tahunan tertinggi sejak 2010. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan hilangnya setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu atau full-time jobs. Sekitar 4 kali jumlah yang hilang selama krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2009. Economic recovery is underway after COVID-19. Berikut data global GDP real per kapita tahun 2017 sampai 2022. Tetapi bagi banyak negara, pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan kembali ke tingkat pra-pandemi hanya pada tahun 2022 atau 2023. 1,6 miliar pekerja ekonomi informal yang tidak memiliki jaringan pengaman sosial terkena dampak yang sangat signifikan dari pandemi COVID-19. Lalu, mengapa PDB yang menjadi dasar perhitungan dalam meninjau kondisi ekonomi suatu negara? PDB diartikan sebagai jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB menjadi parameter penting untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan pada akhirnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Selamat siang.